Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Nawayna ta'allum wa ta'lim wan naf'a wal intifa' wal mudzakarata wat tazkir wal ifadata wal istifadah wal hath ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wa du'a ila al-huda wa dilala ala al-khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi minallahi ta'ala. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa almikum fid darain amin. Min kalamil Imam Ali Zainal Abidin Ibn al-Husain radhiyallahu anhu qala radhiyallahu anhu inna allaha khabba'a thalathan fi thalathin khabba'a ridahu fi ta'atihi fala tahkiru min ta'atihi syai'a fala'alla ridahu fihi fala'alla ridahu fiha wa khabba'a sakhatahu fi ma'siyatihi fala tahkiru min ma'siyatihi syai'an fala'alla sakhatahu fiha wa khabba'a wilayatahu fi khalqihi fala tahkiru min ibadihi abadan fala'allahu waliyun lillah. Sesungguhnya Allah menyembunyikan tiga hal di dalam tiga hal. Menyembunyikan kemuliaan, keistimewaan di dalam tiga perkara atau tiga sesuatu. Yang pertama, khabba'a ridahu fi ta'atih, menyembunyikan keridhaannya di dalam ketaatannya. Ketaatan ada yang wajib, ada yang sunnah. Yang mana yang wajib itu sangat dicintai oleh Allah bila kita menjalankannya, dan akan lebih cepat kita mendekatkan diri kepadanya ketika kita hiasi kewajiban tadi itu dengan kesunahan. Sebagaimana di dalam haditsul qudsi Allah berkata, wa mimma aftaratu alaih apa itu hadisnya? Ma taqarrabal mutaqarribun bimithli adai maftaratu alaih. Tidaklah seseorang yang ingin mendekatkan dirinya kepadaku seperti ia menjalankan apa yang aku wajibkan kepadanya. Jadi cara yang terbaik mendekatkan diri kepada Allah menjalankan kewajiban. Lalu wala yazalu yataqarrabu ilayya wala yazalul abdu yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibbah. Masih hamba tersebut berusaha mendekatkan dirinya kepadaku dengan kesunahan-kesunahan hatta uhibba, sehingga aku mencintainya. Dan pernyataan pertama tidak seperti menjalankan kewajiban yang aku wajibkan
bila seseorang mendekatkannya dirinya kepadaku. Nah, tidak seperti menjalankan apa yang aku wajibkan kepada mereka ketika seseorang itu mendekatkan dirinya kepadaku. Nah, ketika ia terus berusaha mendekatkan dirinya kepada Allah dengan kewajiban-kewajiban lalu ditingkatkan, ditambahkan dengan kesunahan, itu akan lebih cepat meraih cintanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kewajiban itu ada yang besar, ada yang berat, ada juga yang kecil, yang enteng, yang ringan, atau ketaatan secara umum. Ada ketaatan itu yang berat, seperti kewajiban bila dibanding dengan kesunahan. Kewajiban pun ada yang berat, ada yang ringan. Berat itu bisa dengan mengerahkan tenaga, waktu, bahkan uang. Nah, seperti haji. Tenaga butuh. Untuk apa? Untuk tawaf, untuk sa'i, untuk nanti melempar jamroh, sughra, wusta dan kubra, apalagi dengan padat dan ramainya orang. Butuh biaya, butuh tenaga, butuh biaya, butuh waktu. Berat, nggak enteng. Ada yang enteng, seperti menjawab salam. Assalamualaikum, waalaikumsalam, enteng, nggak perlu tenaga, nggak perlu duit, nggak perlu waktu, hanya waalaikumsalam. Sunnah juga gitu. Ada sunnah itu yang berat, ada yang enteng, yang ringan. Berat seperti bangun malam. Bagi orang yang belum terbiasa bangun malam, berat. Nah, terkadang untuk menikmati bangun malam itu prosesnya panjang. Nggak bisa seminggu, 2 minggu, 1 bulan, 2 bulan. Kalau aulia terdahulu untuk merasakan nikmatnya, lezatnya bangun malam itu setelah proses 20 tahun. Ya, setelah proses 20 tahun baru merasakan nikmatnya bangun malam, lezatnya bangun malam. Beda ya, kalau sekedar bangun belum merasakan nikmatnya sama sudah merasakan, itu beda. Makanya sampai digambarkan oleh Allah, orang yang bangun malam itu seperti apa? Seperti orang yang sedang asik berduaan dengan kekasihnya. Orang kalau sudah berduaan dengan kekasihnya seperti apa? Peribahasa kita apa? Dunia seakan milik berdua. Padahal rame orang, mungkin utangnya ya akeh. Tapi ketika berdua dia akan apa? Seakan dunia milik berdua. Nggak mikir, sudah nggak mikir A, nggak mikir B. Tapi kalau sudah bisa, baru pusing, cenut dah sih. Bayar utang, yang ini, yang itu, dan yang lain sebagainya. Makanya orang yang sudah merasakan nikmatnya bangun malam, mereka sampai mengungkapkan apa? Laukana ahlul jannah fil jannah
mithla ma nahnu fihi innahum lafi 'aisyin thayyib. Kalau penghuni surga di dalam surga seperti apa yang ada pada kita di dunia saat ini, yaitu qiyamul lail, berarti benar-benar surga itu tempat yang sangat indah, sangat baik. Mafhumnya apa? Mafhumnya kalau di surga itu enggak seperti apa yang kita rasakan di qiyamul lail, maka surga itu enggak nikmat. Kalau kita nggak ada seperti surga, kan gitu kita ngomongnya. Kalau mereka enggak, surga itu kenikmatannya masih tergantung apa? Ada enggak seperti yang mereka rasakan ketika qiyamul lail? Kalau ada berarti enak, kalau nggak ada nggak enak berarti. Itu sunnah. Masa wajib qiyamul lail? Nggak wajib, tapi berat. Ada yang ringan, seperti mengucapkan salam, ketemu orang, assalamualaikum, ringan. Masa mengucapkan salam itu perlu tenaga? Tarik nafas dulu, enggak perlu. Perlu ancang-ancang kuda-kuda? Enggak perlu. Assalamualaikum, mari, enteng, sunnah. Itu termasuk ketaatan. Lah ketaatan secara keseluruhan ini, walaupun yang kecil, walaupun yang mudah, yang ringan, jangan pernah diremehkan. Kenapa? Dalam ketaatan terdapat ridhonya Allah. Lah ridhonya Allah itu bukan sesuatu yang kecil, bukan sesuatu yang remeh, yang hina, tapi ridhonya Allah itu sesuatu yang sangat istimewa, yang sangat spesial. Ridho itu kepuasan. Guru kapan puas dari murid santrinya? Ketika santri itu bukan hanya bisa hafal, bukan hanya bisa memahami, tapi ketika santri itu mengamalkan apa yang dihafal, apa yang difahami, baru guru itu akan puas. Tapi kalau sekedar bisa ngajar karena paham atau karena hafal, guru belum puas. Guru itu puas ketika apa? Santri tadi itu mengamalkan apa yang dia pelajari, apa yang dia pahami, apa yang dia hafal. Nah, ketika guru puas, di situ akan memberikan apa? Keridhoannya kepada santri. Nah, karena itu santri untuk mendapatkan ridhonya guru bukan sekedar hafal atau sekedar paham atau sekedar ngajar, enggak. Nah, ketika ia bisa menjalankan apa yang ia pelajari sesuai dengan apa yang ia ajarkan, di situ gurunya akan ridho. Kalau sudah mendapatkan ridhonya guru, wah sudah istimewa. Sama dengan anak mendapatkan ridhonya orang tua, nggak mudah. Bukan hanya bisa ngasih duit, bukan hanya bisa membuat orang bahagia, senyum, orang tua senyum, bukan. Mendapatkan ridhonya orang tua ini proses yang panjang. Sampai kapan? Sampai meninggalnya orang tua. Karena sekali menyakitkan, hilang keridhaan tadi itu. Lah, karena itu jangan pernah kita sepelekan ridhonya Allah. Di mana letaknya ridhonya Allah? Dalam ketaatan. Sehingga jangan sepelekan ketaatan, walaupun itu kecil, walaupun itu ringan, walaupun itu mudah.
Karena itu dikatakan di situ fala tahqiru min ta'atihi syai'a, jangan pernah kalian sepelekan sedikit pun ketaatan kepada Allah. Kenapa? Fala alla ridahu fiha, mungkin ridhonya Allah ada di dalam ketaatan yang kamu sepelekan. Karena kamu anggap kecil, kamu anggap kurang berarti, ternyata ridhonya Allah ada di situ. Buktinya, telinga kita sering dengar ada ahli maksiat, penuh dengan kemaksiatan kehidupannya. Ada seekor anjing yang kehausan, akhirnya dia ambil timba ngangsu dari sumur, diambilkan air sama dia, kasihkan kepada seekor anjing tadi itu, diminum. Itu hal yang berat, hal yang kecil, bukan kepada manusia loh, kepada anjing. Lah kita tahu anjing itu najisnya mughalladhah, untuk menghilangkan najisnya itu sulit, berat, harus mencuci 7 kali basuhan, salah satunya dengan debu, gak gampang. Apalagi kalau anjingnya membahayakan, kalau gigit iso rabies. Hanya memberi air. Orang yang kehidupannya dengan penuh kemaksiatan, ternyata dalam perbuatannya itu terkandung ridhonya Allah. Subhanallah, dapat ridhonya Allah, pintu hidayah terbuka untuknya, bertobat, berubah 100%. Kita ini yang sholat 5 waktu, berubah, ninggalkan ghibah, ya, aktif membaca Al-Quran, selalu bersolawat, berat. Tapi kalau orang sudah mendapatkan ridhonya Allah, berubah itu seperti membalikkan tangan gini loh. Gak ada yang sulit, gak ada yang susah, sudah ringan, gampang, berubah. Seperti pula orang yang menyelamatkan kertas, bertuliskan dalam kertas itu Bismillahirrahmanirrahim, hal yang kecil kalau dilihat orang, orang sekarang ayat Al-Quran bukan Bismillahirrahmanirrahim, 1 ayat, kadang beberapa ayat jadi bungkus, bungkusnya kacang, bungkusnya ikan, atau bungkusnya yang lain. Kita kan ngomong ayat atau cuma sepotongan ayat. Orang itu yang menyelamatkan, ketika ngambil, dibersihkan, dikasih pewangian, ditaruh di tempat yang layak, bangun tidur jadi walinya Allah. Kenapa? Karena ada ridhonya Allah dalam ketaatan itu. Walaupun itu ringan, walaupun itu kecil, ridhonya Allah dia dapat, bangun tidur jadi walinya Allah. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, wa khabba'a sakhatahu fi maksiyatih, Allah menyimpan murkanya dalam kemaksiatan. Nah, maksiat ini sudah mengundang murkanya Allah, walaupun itu kecil, apalagi yang besar. Nah, karena maksiat itu pasti, ya, merugikan orangnya, pasti, nggak mungkin nggak. Nah, makanya diharamkan, dilarang, karena merugikan kesehatannya, merugikan hartanya, nah, sudah pasti merugikan untuk akhiratnya. Antara itu sudah kemaksiatan, nggak mungkin tidak.
Apa yang ada dalam pikiran kita dari satu gambaran kemaksiatan, pikir. Pasti merugikan. Merugikan antara untuk kehidupan dunianya dengan segala macam bentuknya, atau merugikan untuk akhiratnya. Kalau kita ini punya banyak teman, ibaratnya kalau ada kesusahan itu akan menjadi enteng, menjadi ringan. Kenapa? Teman banyak, akan ngumpul, akan membantu, meringankan kita. Tapi kalau sedikit teman, itu akan semakin apa? Berat, akan semakin susah ketika kesusahan. Lah, di antara yang bisa membuat kita semakin sedikit teman apa? Ghibah, namimah, sombong dan semisalnya. Itu membuat apa? Ngurangi teman. Hanya ini nggak seneng, ini nggak seneng, ini nggak mau dengan ini nggak mau dengan ini. Loh, ngurangi itu. Berarti apa? Sudah merugikan ini. Merugikan untuk hidupnya di dunia. Kenapa? Ketika ada kesusahan akan semakin sulit buat dia, akan semakin berat. Contoh gini aja wis, kita butuh biaya. Kan banyak ya, kita punya misalnya mau masuk rumah sakit nggak punya biaya kan banyak. Nyari biaya bingung. Nah, kenapa? Nggak punya, temennya sedikit, kurang. Nah, kenapa? Itu tadi banyak yang menghindar karena kemaksiatan yang dia lakukan. Nah, akhirnya pikirannya hanya satu untuk mendapatkan itu. Kemaksiatan yang lain, utang kemana? Ke koperasi atau ke bank? Nambah lagi itu. Itu nyonyor tambah nyonyor. Susah tambah susah. Ditangani ini selesai, mari nih repot lagi. Ada yang untuk kesehatan. Untuk kesehatannya sudah nggak benar. Begadang. Dengan melakukan hal-hal yang dilarang. Apa sudah. Nggak akan sehat badannya, apalagi akhiratnya. Itu kemaksiatan. Jadi kemaksiatan itu tidak ada manfaatnya, madarat yang ada ngundang murkanya Allah, walaupun itu kemaksiatan yang kecil. Nah, karena itu fala tahqiru min ma'siyati syai'a, jangan pernah sepelehkan sedikit pun kemaksiatan kepada Allah. Fala alla sakhatahu fiha, mungkin murkanya Allah adalah dalam kemaksiatan itu. Seperti yang sama dengan seekor anjing tadi itu, kucing. Nggak dikasih makan, dibiarkan dalam kurungannya sampai mati. Nggak ada pidana, Pak Wopo nggak di penjara, nggak kira dihukum, enteng dia, ringan. Padahal itu adalah kejahatan, dilarang dalam agama. Wong kita ini dalam menyembelih atau membunuh itu diperintahkan dengan cara yang terbaik. Idza qataltum fa ahsinul qitlah, fa idza dzabhtum fa ahsinud dzibha. Kalau kalian mau membunuh, bunuhlah dengan yang baik. Bunuh nyamuk, bunuh yang baik. Jangan nyamuk kemudian diambil dulu satu sayapnya, satu lagi dibiarkan nyamuk tadi nggak bisa terbang. Ini nyiksa.
Kalau bunuh langsung pek hati. Ya. Kalau nyembelih sama, fa ahsinu dzibha. Ya. Nyembelih dengan cara yang terbaik. Pisaunya yang tajam. Ya. Jangan seperti gergaji. Ngek. Nah, ini kasihan. Diperintahkan dengan cara yang baik. Ya, diperintahkan dengan cara yang baik. Lah ini enggak, kucing enggak dikasih minum sampai mati. Anggap cuma binatang, enggak ada hukuman dan lain sebagainya. Oh, jangan disepelekan. Walaupun itu hewan, walaupun itu binatang, yang kamu enggak akan mendapatkan hukuman di dunia, tapi itu adalah kemaksiatan, sebuah yang dilarang dalam agama. Nah, kalau sudah semuanya kemaksiatan, fa'ala sakhatu fiha, mungkin murkanya Allah dalam kemaksiatan itu. Orang tadi itu akhirnya apa? Masuk neraka sebab apa? Sebab kemaksiatan, tidak memberi makan seekor kucing sampai meninggal. Justru yang memuliakan ya, hewan walaupun itu ya, sering mengganggu, dimuliakan oleh Allah, seperti Imamul Ghazali. Imamul Ghazali masuk surga bukan bagusnya karangannya, Ihya, atau bukan karena banyaknya karangannya, bukan juga karena kealimannya, tapi masuk surga karena apa? Karena membiarkan seekor lalat minum tintanya saat beliau nulis. Nah, saat beliau nulis ada seekor lalat nulis, kan dulu kan mencelup tulis, celup tulis. Nah, ketika setelah nyelup nulis, mau mengembalikan ini ada lalat yang sedang minum di tintanya. Dibiarkan sampai Maulana Ghazali, sampai lalat itu pergi, baru dia loh sebab ini ridhonya Allah. Tapi sebaliknya yang tadi, murkanya Allah, amblas sudah. Yang ketiga, wa khabba'a wilayatahu fi khalqi fala tahqiru min ibadihi ahadan. Menyembunyikan kewaliannya di dalam makhluknya. Wali itu mereka itu tidak menampakkan diri, tidak menampilkan diri. Walinya Allah beda dengan wali santri. Kalau wali santri itu selalu menampakkan dirinya, kalau ndak bingung, iki sapa sing daftar iki, bapak ini tidak ketok, kan gitu. Nah, mesti menampilkan diri. Ya, kalau walinya Allah itu nggak pernah menampilkan diri, apalagi menyematkan namanya. Ya, menyematkan namanya sendiri wali itu nggak mungkin. Nah, kalau mereka ditampakkan, itu Allah yang menginginkan mereka tampil, mereka nggak mau. Karena itu banyak di antara mereka yang ditampakkan justru lari menuju tempat yang tidak ada mengenalnya, seperti Uwais Al-Qarani. Uwais Al-Qarani itu ditampilkan, ditampakkan, tapi beliau menghindar, pergi daerah yang tidak ada yang mengenalnya. Justru lebih senang ketika nggak ada orang yang mengenalnya, apalagi kalau ada orang yang menyatakan dia adalah orang gila, itu lebih senang untuk Uwais Al-Qarani. Kalau kita kan nggak senang ke tempat yang seperti itu. Tapi ada yang walaupun dia ditampilkan, walaupun dia kemanapun tetap menonjol. Karena apa? Memang Allah yang menampilkan. Nah, kalau Allah yang menampilkan, nggak ada yang bisa memadamkan. Nah, seperti Islam. Nah, Islam ini berapa banyak musuh-musuh Islam itu ingin apa? Memadamkan Islam, tapi nggak bisa. Dengan memfitnah bahwa Islam itu ajarannya teroris, bahwa Islam itu adalah ekstrim dan lain sebagainya, nggak bisa mereka meniadakan. Ya. Tetap yuriduna yuridfi'u nurallahi bi'afwahihim wa ya'ballahu ila yutma nurahu walau karihal kafirun. Tetap nggak mungkin bisa dipadamkan. Kenapa? Allah yang ingin menampilkan Islam, sehingga siapapun yang mau berusaha untuk memadamkannya nggak akan mungkin bisa. Sama dengan kewalian tadi itu, mau dihujat, mau difitnah, mau apapun, tapi kalau wali ini ingin ditampilkan oleh Allah, nggak akan berhasil mereka dalam melakukannya.
nggak akan berhasil. Tapi kebanyakan daripada wali itu menyembunyikan dirinya, menyembunyikan identitasnya. Lah wali itu mana? Manusia apa bukan? Manusia wali itu. Manusia. Lah karena wali itu adalah manusia, kebanyakan daripada mereka itu adalah menyembunyikan identitasnya, maka jangan pernah menyepelekan satu makhluknya Allah pun, ya, jangan meremehkan manusia siapapun. Kenapa? Mungkin bisa jadi yang kamu remehkan itu adalah walinya Allah. Karena itu Al-Imam Al-Idrus, ya, Abu Bakar, ya, Al-Adni, ya, bin Abdullah Al-Idrus, itu ketika diperintahkan oleh ayahnya untuk nyari orang yang di bawah dia, ya, di bawah dia, ya, keluar, ya, ketemu A, dia sudah anggap ini di bawahnya, kemudian terbesit dalam pikirannya, dari mana aku tahu dia lebih baik dariku. Ketemu orang yang macamnya ini, sudah mau dilaporkan, terpikir lagi, ya, mungkin dia punya sesuatu yang aku nggak punya. Jadi walhasil dari banyak jenisnya orang yang sudah dipilih, ternyata kemudian sama beliau dianggap punya kelebihan, punya keistimewaan yang mungkin tidak aku miliki. Aku nggak mengetahuinya. Nah, sampai terakhir bukan manusia lagi, sudah hewan, anjing. Di sini katanya, aku lebih baik dari dia, aku manusia, dia hewan. Najisnya bola tuh, kasih alasan-alasan. Nah, akhirnya ketika mau dilaporkan ke ayahnya, mikir dia, oh, hewan ini nanti kalau di akhirat nggak neraka, nggak surga. Nah, sedangkan aku manusia ini menjadi mulia kalau masuk surga, tapi menjadi hina kalau masuk neraka. Sedangkan aku belum tahu tempatku nanti di mana. Nah, akhirnya pulang mengatakan nggak ada yang lebih baik dari aku. Tidak ada yang lebih baik dariku. Nah, tidak apa? Tidak menyepelekan orang sedikit pun, siapapun dia. Nah, siapapun dia. Kenapa? Mungkin yang kita sepelekan walinya Allah. Nah, dan itu tidak sedikit. Kalau kita mau menceritakan tentang hal-hal seperti itu banyak, ya. Nah, seperti ceritanya Syekh Abdurrahman Bajalhaban. Syekh Abdurrahman Bajalhaban itu walinya Allah. Tapi ada 3 orang, yang tidak mengenalnya, cuma tahu nama. Lah Syekh Abdurrahman Bajalhaban pernah keluar dari rumahnya, mendapatkan 3 orang tersebut yang mereka ini sedang fokus beribadah di satu tempat. Bergabunglah Syekh Abdurrahman Bajalhaban dengan mereka. Lah mereka membagi tugas. Yang satu nyari bekerja untuk makan hari itu, yang lain fokus ibadah. Nanti yang satu gantian gitu. Subhanallah, ketika geringannya Syekh Abdurrahman Bajalhaban ini selalu mendapatkan berlimpah, lebih daripada teman-temannya. Lalu bingung orang-orang ini, kok bisa ini dapat lebih kita. Tanya kembali, lah kalian gimana caranya? Syekh Abdurrahman Bajalhaban ini bingung, kalian ini gimana caranya untuk mendapatkan ini? Aku nggak bisa ajarkan kepadaku. Katanya teman-temannya ini, ya kita tawasul kepada Syekh Abdurrahman Bajalhaban. Kita tawasul kepada
si Abdurrahman bin Jalhaban. Lah yang di depan mereka siapa? Ya. Bukan ngomong, oh tawasul nang aku takon, ndak itu. Ya. Diam. Ya. Nggak menyatakan kalau dia adalah si Abdurrahman bin Jalhaban dan lain sebagainya. Menutup dirinya, itu wali. Ya. Makanya jangan sepelehkan siapapun sudah orangnya. Ya. Makanya para salaf itu tidak pernah menyepelehkan siapapun orangnya walaupun dia ahli maksiat, bahkan bukan beragama Islam, nggak pernah disepelehkan. Karena apa? Kemungkinan itu masih ada. Nah, kemungkinannya itu masih ada. Kemungkinan apa? Kemungkinan selamat, beruntung itu masih ada walaupun kepada orang kafir. Kemungkinan celaka untuk kita pun juga nggak tertutup. Untuk mereka kemungkinan selamat nggak tertutup, kemungkinan celaka untuk kita nggak tertutup. Jadi ada kemungkinan terbuka keselamatan, ada kemungkinan terbuka celaka buat kita. Makanya mereka nggak pernah menyepelehkan. Ya. Satupun makhluknya Allah kecuali kalau sudah nas Al-Quran. Nah, nas Al-Quran ini adalah orang yang celaka seperti Abu Lahab, Abu Jahal, itu beda lagi. Tapi yang belum masih hidup nggak pernah dilemehkan oleh mereka. Ya, karena itu jangan pernah meremehkan. Kenapa? Karena mungkin ia adalah walinya Allah. Nah, disembunyikan 3 perkara dalam 3 perkara. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk mendapatkan ridhanya, ya, menjauhkan kita dari murkanya, mendekatkan kita dengan walinya. Amin Allahumma amin. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.